Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini dengan taufik dari Allah, kita kembali dimudahkan untuk melanjutkan kajian tafsir dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Ma'un, dan kita baru bahas sampai tafsir ayat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Ya. Jadi dulu di antara tanda orang-orang yang mendustakan hari kiamat, ya, dan sampai hari ini adalah orang-orang yang menghardik atau menolak untuk menyantuni anak-anak yatim, ya, bersikap keras dan kurang layak terhadap anak-anak yatim. Dan pada pertemuan lalu sudah kita bahas apa itu yatim dan apa keutamaannya menyantuni anak-anak yatim. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin." Yang artinya tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ini menjadi ciri berikutnya dari orang yang tidak yakin terhadap hari pembalasan, ya, tidak memotivasi untuk memberi makan orang miskin, karena pada intinya memang tidak percaya dengan adanya balasan, ya. Maka percuma ya kalau kita memotivasi melakukan kebaikan dan tidak meyakini adanya balasan dari kebaikan tersebut. Maka keimanan kepada hari akhir itu ada yang tidak percaya sama sekali, ada yang percaya tapi tipis-tipis, ada percaya yakin betul hari akhir itu nyata ada, ya. Jadi keyakinan itu bertingkat, ya. Keyakinan itu bertingkat. Semakin tinggi keyakinan, ya, maka semakin tinggi juga orang itu menjaga sikap. Semakin tinggi keyakinan terhadap hari akhir, maka semakin tinggi juga seseorang itu menjaga sikap. Baik sikap kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sikap kepada sesama manusia, bahkan sikap kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, ya. Dan di sini diantara sikap yang kemudian ditekankan, bagaimana kita punya muamalah atau interaksi yang baik dengan orang-orang yang miskin. Dan orang yang tidak yakin dengan hari kiamat, mereka tidak mendorong wala yahuddu ghairahu. Sa'di mengatakan orang itu tidak mendorong orang lain ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin.
wa min babi aula annahu binafsihi la yut'imul miskin. Ya. Dan sudah pasti dia itu bahkan sendirinya juga tidak ngasih makan orang miskin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ketika Allah menyebutkan orang itu tidak memberi makan atau orang itu tidak mendorong orang lain, ya, tidak mengajak orang lain untuk ngasih makan orang miskin, ya. Dan sudah pasti dirinya pun gak akan ngasih makan orang miskin. Gini, ngajak orang kan kita gak rugi, ya, ibaratnya gini, ada orang minta sama kita, ya, minta sesuatu lah. Orang miskin minta makan, ya, orang miskin minta makan. Mungkin, ya, kita nggak bisa ngasih, kita tidak bisa ngasih karena mungkin kita punya kekurangan juga misalnya. Tapi kita juga ingin nolong gitu loh, supaya orang itu tidak pulang dengan tangan hampa. Kita ngajakin orang lain, maaf saya nggak bisa ngasih, mungkin antum bisa ngasih. Itu kan namanya ngajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ini ngajak aja enggak gitu, apalagi dirinya, ya. Ngajak orang lain untuk ngasih makan orang miskin saja tidak, ya. Dirinya juga pasti pelit sama, ya. Karena nggak ada rasa untuk menolong orang miskin. Ya meskipun kita menolong orang miskin itu, ya, bukan berarti kita dalam tanda kutip ya seolah-olah menyalah-nyalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, itu enggak, ya. Kita menolong orang miskin, kita pahami bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan di dunia ini ada yang Allah berikan kekayaan cukup dan ada yang Allah berikan kemiskinan. Memang harus ada yang kaya, harus ada yang miskin, ya, harus ada yang kaya dan harus ada yang miskin. Dan alhamdulillah, ketika kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk sedekah dan masih ada yang menerima. Karena di antara tanda akhir zaman, di antara tanda akhir zaman yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yaksurul mal. Harta itu melimpah sampai orang bayar zakat saja itu nggak ada yang terima, ya, saking semua orang itu kaya, ya. Seolah-olah kalau dunia ini semua kaya itu bagus banget gitu ya, seolah-olah. Padahal di dunia ini semua kaya, apa kemudian kewajiban zakatnya gugur? Enggak. Semua kaya, yang kaya semuanya itu punya kewajiban untuk bayar zakat. Pertanyaannya, mau bayar zakat ke siapa? Semuanya kaya, ya, nggak ada yang terima. Atau mau saya zakati? Enggak, udah kaya, ngapain dizakati? Gengsi lah, ya. Itu tanda akhir zaman. Bahkan seseorang mencari siapa yang harus dia zakati, dia nggak nemu, ya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan hadis tersebut, ya, salah satu hadis yang menyebutkan tanda akhir zaman, beliau mengatakan itu fitnah, ya, fitnahnya akhir zaman itu akhirnya kekayaan itu di mana-mana, ya, kekayaan di mana-mana. Dan hadis-hadis itu menyadarkan kita bahwa, sebagian ulama jelaskan, menyadarkan kita bahwa di hari ini
dengan adanya orang miskin itu kenikmatan. Jangan katakan adanya orang miskin itu malah musibah. Ya. Adanya orang miskin itu kenikmatan. Itu Allah ibaratnya sediakan untuk kita itu sebuah kotak tabungan kita gitu. Ya. Alhamdulillah ada peluang untuk kita mendapatkan pahala dari ngasih makan orang miskin atau memenuhi hajatnya orang miskin. Ya. Mumpung Allah berikan kesempatan, ya. Mumpung Allah berikan kesempatan, maka cari kesempatan itu sebanyak-banyaknya, sedapat yang kita mampu. Sebelum Allah tutup pintu sedekah dan tutup pintu untuk memenuhi hajatnya orang miskin. Ya tentu semakin tinggi keimanan seseorang, ya, dia berusaha untuk semakin banyak memenuhi hajatnya orang miskin. Karena tentunya man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya, orang yang memudahkan kehidupannya orang susah, maka Allah mudahkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Itu yang kita harapkan seperti itu. Ya, dengan memenuhi hajatnya orang miskin, maka kita pun akan senantiasa dipenuhi, ditutup hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya salah satu tokoh yang mungkin tidak terlalu terekspos dan kita tidak menyangka bahwa tokoh ini punya jasa yang sangat luar biasa. Namanya kalau saya tidak salah ingat itu Abdurrahman Smith. Dia dokter dan dia kalau tidak salah itu, anak lupa persisnya apakah dari Uni Emirat Arab atau dari Kuwait. Dia seorang dokter, ya, dan dia mengabdikan hidupnya tapi di salah satu negeri Afrika, ya, salah satu negeri Afrika. Dan siapa yang sangka dia berhasil mengislamkan 11 juta orang, 11 juta orang. Saya tahu kisah beliau ketika beliau meninggal dunia. Itu pun saya nggak tahu kalau ada tokoh kayak gitu, saya nggak tahu. Ketika beliau meninggal dunia, saat itu guru kami di majelis taklimnya mengatakan malam ini pengajian kita temanya kita ganti khusus untuk membaca biografi satu tokoh ini. Yang beliau itu subhanallah, ya, beliau sebetulnya orang kaya, masya Allah. Tapi kekayaan beliau semuanya digunakan untuk dakwah. Dan uniknya ya, ini yang mungkin kita gak sanggup juga. Beliau itu pokoknya hanya punya baju 4, dipakai bergantian. Maksudnya yang 4 cuma 4 baju lah selama hidupnya. Dia punya baju baru, ntar yang lama kasihin orang. Pokoknya gak lebih dari 4 bajunya, ya. Satu kotor ganti baju kedua, ntar yang cuci, ganti yang ketiga, cuci, ganti yang 4, cuci, gitu aja. Kayak merasa nggak butuh dengan kelebihan baju itu, nggak butuh. Yang penting dia bisa menutup aurat. Selebihnya harta yang dia punya pokoknya dia sedekahkan untuk dakwah. Yang penting banyak orang masuk Islam, ya, ya subhanallah. Ya, makanya semakin tinggi keyakinan seseorang terhadap hari kiamat itu, yang akan dia lakukan juga nilainya akan semakin tinggi. Itu sudah pasti, ya, sudah pasti, ya. Maka yang kita banyak minta kepada Allah itu memang tambahan keimanan dan keyakinan, ya. Bukan hanya masalah kita minta kemudahan duniawi, ya, tapi kita minta hati kita itu diisi terus, ya, diisi terus supaya keyakinannya itu bertambah kepada hari akhir, ya. Jadi kita pun ketika kehilangan harta pun kita nggak terlalu stres, ya, kita nggak terlalu mikir, ya, barat, ya, harta hilang bukan berarti kita nggak boleh cari, nggak apa-apa.
Tapi kadang ya orang itu saking cintanya dengan harta, sandal hilang aja itu kalau kata orang Jawa, getun semalam orang hilang-hilang. Sandal ya padahal. Nah, masih mikir sandalnya siapa yang bawa ya, ketuker sama siapa ya. Padahal subhanallah dunia ini dan seisinya itu enggak lebih nilainya daripada sayap nyamuk. Ya. Kehilangan itu ibarat kalau dunia seisinya enggak sampai satu sayap nyamuk nilainya, itu sendal itu seperberapanya sayap nyamuk nilainya. Andai kata orang sadar ya sendal hilang ya udahlah, masih punya uang ya beli lagi, alhamdulillah. Ya. Jadi nggak terlalu difikirkan sekali, mau dicari boleh, itu haknya untuk mencari. Ya. Bahkan subhanallah, Allah Azza wa Jalla itu memahami bahwa kita semua itu cinta harta. Ya. Allah memahami kalau kita cinta harta. Allah Azza wa Jalla berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian itu tidak akan mendapatkan albir. Ya, bir itu oleh kata ulama dikatakan jima'ul khair, kebaikan yang sempurna, yang menyeluruh, sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian cintai. Berat kan? Allah kan mengatakan apa yang kalian cintai. Berarti Allah Maha tahu kalau kita emang cinta harta. Nah, kemudian di ayat atau di akhir ayat tersebut Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Dan apapun yang kalian infakkan, maka Allah Maha tahu. Maknanya tidak sekedar tahu, tapi Allah Maha tahu dan pasti membalas. Jadi itu untuk menghilangkan salah persepsi, ya. Karena gini, Allah Maha tahu bahwa kita itu untuk menginfakkan sesuatu yang kita cintai itu berat. Ya, berat. Ya. Kalau dulu mohon maaf ini ya, sekedar ngutip aja ngutip. Ya. Terlepas dari kontroversi tokoh lah. Ngutip aja. Kalau dulu ya, sebangsa tokoh-tokoh yang suka memotivasi sedekah ya, itu kan suka ngasih contoh gini, itu andai kata dompet kita itu isinya duitnya banyak, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna ungu, mungkin ada yang warna hijau, ada yang warna coklat, ya. Dah itu dah nominal yang paling kecil warna coklat ya. Yang coklatnya ada 3 lembar, ya. Yang satu masih baru, yang satu udah melecek, yang satu diisolasi. Nah itu mau buat sedekah itu yang dikeluarkan yang isolasian dulu. Ya. Itu saking cintanya dengan harta kayak gitu. Padahal toh nominalnya sama, cuma beda fisik saja. Tapi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Tapi seberapapun yang kalian infakkan, maka Allah Maha mengetahui dan Allah pasti balas. Jangan sampai orang itu salah persepsi bahwa kalau yang disedekahkan sedikit kita nggak dapat kebaikan, karena ayat di awal ayatnya mengatakan kalian tidak akan mendapatkan albir, kebaikan yang sempurna sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Gitu. Ya. Seolah-olah untuk mendapatkan kebaikan itu kita harus menginfakkan harta yang paling kita cintai gitu. Enggak, tidak juga. Ya. Karena sekecil apapun yang kita sedekahkan itu pasti kita cintai itu. Meskipun cuma 200 rupiah satu logam itu, pasti ada rasa cinta kita di situ dengan logam tersebut. Pasti ada, meskipun kecil. Ya, makanya sekecil apapun yang diinfakkan pasti Allah mengetahui dan Allah membalas. Ya. Itu serba-serbinya kaitan dengan masalah sedekah dan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat dan yang kelima,
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang dari sholatnya mereka itu lalai. Apa ini maksud dengan lalai dari sholat? Qala Sa'di rahimahullah, fawailun lil musallin ay al multazimuna li iqamatis salati walakinnahum an salatihim sahun ay mudayyi'una laha tarikuna li waqtiha mufawwituna li arkaniha. Jadi yang dimaksud melalaikan salat di sini adalah mudayyi'una laha, menyia-nyiakan salat, ya, menyia-nyiakan salat. Jadi bisa maksudnya itu menyia-nyiakan itu salatnya banyak yang ditinggalkan. Ya. Tarikuna li waqtiha, atau meninggalkan waktunya. Jadi menunaikan sholat itu tidak pada waktunya. Sholat duhur ditunaikan di waktu asar, sengaja nggak ada uzur, dosa besar. Ya, dosa besar. Sholat asar saking nundanya akhirnya ditunaikan di sholat waktu maghrib, nggak ada uzur, dosa besar. Kalau ada uzur nggak ada masalah, ketiduran gitu. Mungkin sebelum asar ketiduran, bangun-bangun pas adzan maghrib, ya uzur, langsung sholat asar dulu. Ya, kalau bangun adzan maghrib belum sholat asar, ya bangun sholat asar dulu, qadha. Ya, itu enggak dosa. Atau mufawwituna li arkaniha, atau banyak meninggalkan rukunnya. Yang rukun yang paling banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang menyia-nyiakan sholat itu adalah rukun tumakninah. Ya, rukun tumakninah. Makanya salah satu ciri sholatnya orang munafik itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqudu yantadhiru syamsa atau yuraqibu syamsa. Orang itu di waktu asar duduk nungguin matahari, hatta idza kanat baina qarnai syaitan naqaraha arba'an. Hingga ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan, maksudnya sebentar lagi mau terbenam, ya, maka saat itulah orang munafik itu sholat seperti burung mematuk 4 kali, saking cepatnya. Biar dapat 4 rakaat, ya, biar dapat 4 rakaat. Maka sudah itu nggak akan sah sholat yang seperti itu, karena mereka juga sholat yang penting kelihatan sholat gitu, yang penting kelihatan sebagai seorang muslim, meskipun ketahuan, ya, sebetulnya ketahuan siapa yang muslim sejati, siapa yang munafik, ya tetap ketahuan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tapi kan dengan demikian mereka itu menyelamatkan darah mereka sendiri supaya tidak diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan, wa hadza li adami ihtimamihim bi amrillahi haitsu dayya'us salata allati hiya ahammut ta'at wa afdalul qurbat wa sahwu an as-salati huwa alladhi yastahiqqu sahibuhu adh-dham wal lawm. Semua itu dilakukan karena memang mereka tidak perhatian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyia-nyiakan salat yang merupakan ketaatan yang paling penting. Itu ibadah yang paling afdol. Dan melupakan salat adalah sesuatu yang memang layak untuk mendapatkan celaan, ya, dan mendapatkan hukuman. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada para bawahannya, inna ahamma amrikum indi as-salat. Yang terpenting buat saya dari kalian itu adalah sholatnya. Jadi pegawai itu
untuk ngukur menurut Umar bin Khattab, untuk ngukur dia kinerjanya baik atau tidak, itu dilihat dari sholatnya. Kira-kira sholatnya bagus apa tidak, menjaga sholatnya apa tidak. Inna ahamma amrikum indi as-sholah. Ya, yang terpenting untuk saya dari diri kalian adalah sholatnya. Kan beda kalau zaman sekarang, banyak orang sholat tepat waktu malah disalah-salahkan sama atasannya karena dianggap tidak disiplin kerja. Ya. Tapi Umar bin Khattab yang penting sholatnya dulu. Kenapa? Man hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafidha dinahu. Barang siapa yang menjaga sholat itu dan senantiasa memeliharanya, maka dia sudah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka sudah pasti dia untuk perkara yang selain sholat lebih menyia-nyiakan lagi. Ya, karena sholat itu dalam hidup kita itu perkara terpenting nomor 2 setelah 2 kalimat syahadat. Nah, itu udah paling penting. Ya. Ada orang menyia-nyiakan sholat, maka untuk selain sholat dia akan lebih mudah untuk menyia-nyiakan lagi. Jelas, karena yang pondasi aja disia-siakan, apalagi yang bukan pondasi. Itu standar yang langsung disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sekarang Masya Allah memang tantangan untuk sholat sendiri bahkan itu luar biasa ya, tantangan untuk menjaga sholat itu luar biasa ya, makanya ketika sholat itu tidak dijaga, maka yang lainnya pun tidak akan dijaga ya. Gak akan merasa bersalah ketika mungkin ada harta haram masuk, pekerjaannya mungkin gak amanah dan lain sebagainya. Ya sholatnya aja dia nggak jaga, bagaimana yang lain mau dijaga ya. Menyia-nyiakan sholat aja nggak takut ya, apalagi untuk hal-hal yang dosanya itu lebih rendah daripada sholat, lebih nggak takut lagi ya. Itu di situ. Nah, di sini Syekh mengatakan wa amma sahwu fis shalah fa hadza yaqa'u min kulli ahad hatta minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lupa di dalam salat, nah ini penting untuk difahami karena dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang harus dicermati maknanya. Ayatnya mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Di situ menggunakan huruf an, ya, huruf an. Lupa dari sholatnya, an dari, lupa dari sholatnya. Maka disebutkan jadi penafsirannya bisa meninggalkan sebagian sholat, atau mungkin maknanya menunaikan di luar waktunya, atau meninggalkan sebagian rukunnya. Beliau mengatakan adapun lupa fis shalah di dalam sholat ya, pakainya fis shalah, adapun lupa di dalam sholat, maka ini kalau ini terjadi kepada setiap orang, bahkan terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam ya, lupa dalam sholat itu enggak dosa ya, lupa dalam sholat tidak dosa. Lupa rakaat, mungkin kadang lupa rukun, lupa itu enggak dosa ya, makanya lupa itu enggak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Janganlah engkau menghukum kami jika kami itu lupa. Ya, nasina au akhtana, atau kami salahnya enggak sengaja. Ya. Maka tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti tetap ada konsekuensi ya, lupa ada yang harus diqadha ya, ibadah-ibadah yang memang harus diqadha ya diqadha ya, seperti itu. Ada lupa-lupa dalam sholat yang enggak harus diganti ya, kayak misalkan kalau rukun ya, lupa rukun ya tetap harus ditunaikan rukunnya. Ini sebetulnya kalau nanti bahas fikih kan ada babnya ya, mungkin di kajian fikih tentang sujud sahwi ya.
Kan ada perincian ya, kapan kalau di fikih muyassar itu yang dikaji di sini nanti ada perincian kapan sujud sahwi itu hukumnya wajib, kapan hukumnya sunnah. Yang mewajibkan sujud sahwi itu apa saja, gimana kalau kehilangan rukun, gimana kalau nambah rukun ya. Itu masalah-masalah yang mungkin jarang, bukan nggak pernah ya, jarang terbahas, tapi sekalinya kejadian agak membingungkan karena nggak biasa ya, karena tidak biasa. Bahkan mungkin di antara sekian banyak yang sholat yang paham sujud sahwi cuma imamnya aja, makmumnya nggak paham. Akhirnya ketika imamnya sujud sahwi, makmumnya bingung ya malah ngucap tasbih, subhanallah, sujud apa ya. Ya bahkan pernah sekali waktu saya sholat jadi imam salah, sholat maghrib ya, sholat maghrib jadi imam salah. Sudah rakaat ketiga yang seharusnya tasyahud akhir, saya tasyahud awal, berdiri saya ke rakaat keempat ya, berdiri ke rakaat keempat, otomatis makmumnya subhanallah subhanallah. Saya sadar saya salah, saya turun lagi, turun merampungkan tasyahudnya ya, tasyahud akhir. Kemudian saya salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di saat itu saya tahu bahwa kesalahan yang seperti itu afdolnya sujud sahwi itu setelah salam. Maka habis salam saya sujud sahwi 2 kali, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, duduk lagi, kemudian salam lagi. Nah habis itu rampung sholat ya, itu jadwal kajian ya. Sebelum mulai kajian langsung ada interupsi, nanya dulu, Ustaz saya mau nanya dulu sebelum kajian, gimana Pak? Itu kalau kejadiannya kayak tadi, itu makmumnya ikut sujud apa enggak gitu. Saya balik nanya, saya kan nggak lihat makmum tadi ya Pak, saya nanya makmumnya tadi pada sujud apa enggak? Enggak, pada bingung kabeh. Ini harus gimana? Kan pada celingak-celinguk gini nih, melu sujud apa ora gitu. Nah itu kan, yang paham imamnya doang, makmumnya nggak paham. Ya yang namanya sujud sahwi, kalau imamnya sujud sekalipun makmum tidak melakukan kesalahan apapun, sujud ya, meskipun sujudnya setelah salam, ikut sujud ya, ikut sujud gitu. Ya kalau sujudnya sebelum salam, mungkin mereka nggak bingung, malah akan ikut sujud. Kecuali yang nggak tahu sama sekali, ya itu mungkin akan subhanallah ya. Nah, sehingga saya melakukan kesalahan itu 2 kali pernah di masjid yang lain gitu ya. Salat maghrib karena mau kajian, qadarullah di rakaat ketiga yang harusnya salam, saya berdiri ke rakaat keempat. Itu kesalahan yang 2 kali itu. Cuma udah belajar dari kesalahan yang pertama dulu. Ini kalau saya nanti sujud sahwinya habis salam repot lagi gitu. Akhirnya yang 2 kali itu, ketika diingatkan subhanallah, duduk lagi untuk rakaat yang ketiganya. Sujud sahwinya sebelum salam ya, sebelum salam. Dah habis itu aman ya, aman. Ya sebetulnya sih mau sebelum setelah nggak ada masalah ya, boleh, dua-duanya boleh ya, seperti itu. Cuma sekali lagi di sini penekanannya, kalau lupa-lupa seperti itu nggak dosa ya. Hanya kadang gini kasusnya, orang itu saking nggak pahamnya, yang dilupakan rukun sampai rampung sholat pun itu nggak tergantikan ya. Jadi gini, saya ambil contoh ya, pernah terjadi gini, seorang imam lupa apa? Lupa sujud yang kedua di rakaat terakhir sholat asar ya, rakaat terakhir sholat asar baru sujud sekali, langsung duduk. Duduknya kelihatan tawarruk, kayak duduk tasyahud akhir. Ini sebetulnya makmum udah pada curiga semua ini. Curiga kalau imamnya lupa ini.
ditunggoni ora sujud neh itu kan. Ditunggoni ora sujud ujug-ujug salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makmum yang enggak ada yang mudeng ikut salam semua. Ya, habis itu nanya, "Pak, tadi kan sujudnya kurang satu." "Napa nggih?" "Nggih. Saya enggak lagi sholat di situ." Cuma kejadian itu kemudian dimintakan jawabannya ke saya. Kejadiannya begitu. Ya. Terus dia pun lah nulis bablas iki mboten menapa. Qadar Allah memang yang jadi, mohon maaf saya nggak lagi merendahkan profesi ya, tapi yang jadi imam itu seorang tukang beca, dia nggak ngerti apa-apa. Ya sudah. Terus ditanyakan kepada saya, "Ustaz ini gimana ini? Loh sholatnya kejadiannya kapan Pak?" "Kemarin." "Terus jenengan sudah nambah sujud lagi belum?" "Ya enggak." "Terus jenengan ngapain?" "Pulang." Gitu. "Di rumah sholat lagi enggak?" "Enggak sholat lagi." "Ya udah sekarang jenengan sholat lagi." Sholat lagi. Asar ganti yang kemarin. Kemarin enggak sah. Yang kemarin tidak sah. Sekarang ganti qadha. Ya, bukan terus lah sekelar niki ya tat apa ya tat orang dosa ya tat, nggak bisa Pak, itu lupa rukun Pak, itu nggak bisa dilewatkan begitu aja, harus diganti. Kalau jedanya baru sebentar diingatkan dan paham, ya cukup nambah sujud sekali ya, atau ketika misalkan imam diingatkan ya Pak maaf tadi kurang satu kali sujud misalkan, oh gitu ya. Kalau memang sudah terlanjur seperti itu, nambah satu rakaat. Ya, nambah satu rakaat menggantikan rakaat yang terakhir hilang satu sujud. Tapi ketika makmumnya kemudian langsung mengucapkan subhanallah, kan imamnya seharusnya langsung memahami, ya. Cuma kadang diem semua sampai salam baru diingatkan, ya, kurang satu Pak sujudnya. Oh gitu. Nambah satu rakaat sempurna, ya, nggak apa-apa. Tapi ini udah terjeda lama, sehari bahkan, yang nggak bisa cuma nambah satu rakaat ganti rakaat yang hilang sujudnya, itu nggak bisa. Ya, ganti satu sholat sempurna, ya, karena yang kemarin tidak sah. Ya. Itu seperti itu. Ya, kaitan dengan lupa dalam sholat. Ya, itu kalau kemudian sengaja nggak diganti malah jadi dosa. Ya, jadi kalau hilang rukun ya tetap ditunaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Sementara ini yang bisa disampaikan dari lanjutan tafsir surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan Allah kembali mudahkan untuk pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berkahi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu